Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, 2 dari 7 anggota BRIMOB penabrak pengemudi ojol Afan Kurniawan ditetapkan melakukan pelanggaran berat. 7 anggota BRIMOB penabrak ojol masih dipatsuskan selama 20 hari ke depan hingga 17 September mendatang. Kepala Biro Pertanggungjawaban Profesi Kepolisian Divpropam Polri, Brigjen Agus Wijayanto bilang keduanya yakni Bribka R sebagai sopir, Rantis, dan Kompol K yang duduk di sampingnya. Keduanya terancam hukuman pemberhentian tidak dengan hormat. Sementara 5 anggota lainnya yang merupakan penumpang dalam kendaraan Rantis disebut melakukan pelanggaran sedang. Kategori pelanggaran berat dapat dituntut dan dapat dituntut ancamannya adalah pemberhentian tidak dengan hormat. PTDH ditemukan ada unsur unsur pidana. Oleh karena itu kita laksanakan gelar besok hari Selasa dengan mengundang seluruh komponen. Dari pengawas eksternal ada Kompolnas, ada Komnas HAM, pengawas internalnya ada dari Itwasum dan ada Bareskrim termasuk Divkum. Presiden Prabowo Subianto meminta polisi penabrak pengemudi ojek daring Afan Kurniawan ditindak tegas dan kasus diusut transparan. Afan Setiawan, seorang pengemudi ojol, tewas ditabrak Rantis BRIMOB saat sedang mengantar makanan pada 28 Agustus yang lalu. Petugas yang kemarin melakukan kesalahan ataupun pelanggaran, saat ini kepolisian Negara Republik Indonesia telah melakukan proses pemeriksaan. Ini telah saya minta dilakukan dengan cepat, dengan transparan, dan dapat diikuti secara terbuka oleh publik. Keluarga Afan Kurniawan, pengemudi ojek online yang tewas karena ditabrak Rantis BRIMOB menerima bantuan rumah dari pemerintah di Bogor, Jawa Barat. Keluarga Afan bilang salah satu cita-cita Afan adalah keluarganya mempunyai rumah. Penyerahan kunci rumah dilakukan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait pada Senin siang di Perumahan Pesona Kahuripan, Cilengsi, Bogor, Jawa Barat. Ada kendaraan Presiden Prabowo, saya bersyukur dia punya pimpinan seperti dia mau melihat rakyat kecil. Ini tetangga? Itu aja. Salaman. Terima kasih Bang. Terima kasih Bang. Salaman dulu. Nanti cocok yang di sini Pak ya. Cocok banget. Langsung. Dan hari ini saudara, polisi menggelar perkara pengemudi ojol ditabrak Rantis BRIMOB. Gelar perkara dilakukan di Gedung Propam Mabes Polri. Gelar perkara akan dimulai pada pukul 9.30 pagi di Gedung Propam Mabes Polri. Gelar perkara dilakukan usai polisi memeriksa 7 anggota BRIMOB yang terlibat dalam insiden kematian Afan dan menemukan unsur pidana. Driver ojol Afan Kurniawan tewas usai ditabrak kendaraan taktis BRIMOB pada 28 Agustus lalu saat demonstrasi menolak tunjangan anggota DPR. Lebih lengkap soal gelar perkara mobil polisi yang menabrak ojol kepada jurnalis Kompas TV sudah ada Renata Panggalo dan juru kamera Julian Fernando melaporkan langsung dari Mabes Polri Jakarta. Renata, jadi nanti gelar perkaranya akan seperti apa yang dilakukan oleh polisi hari ini dan fakta apa saja yang kemudian ingin digali atau dicari oleh polisi? Ya, Disti, biasanya kalau gelar perkara itu polisi mengundang sejumlah pihak termasuk dari pihak terlapor, pelapor dan juga ahli yang kredibel untuk memberikan kejelasan dalam suatu perkara yang sedang diusut. Sehingga kalau yang kita dapatkan informasinya memang ini akan mengundang sejumlah pihak juga dari polisi dan juga pihak eksternal. Kalau dari pihak eksternal sejauh ini kami mendapatkan bahwa polisi akan melibatkan pengawas eksternal yakni Kompolnas dan juga Komnas HAM. Sementara kalau dari internal ini ada Itwasum, Bareskrim, SDM, Divkum,
Bid Propam Korbrimob Polri serta di Propam Polri. Jadi memang ada beberapa pihak yang akan turut diundang dalam gelar perkara ini dan kami masih menunggu kedatangan dari pihak-pihak tersebut termasuk dari 7 anggota Brimob yang terlibat dalam insiden kematian dari driver ojol yaitu Afan Kurniawan pada tanggal 28 Agustus lalu. Adisti, diketahui memang gelar perkara ini dilakukan setelah polisi menemukan adanya unsur pidana setelah memeriksa 7 anggota Brimob yang kemudian juga dari beberapa hasil analisis dari beberapa hal lain seperti pemeriksaan saksi yaitu termasuk juga dengan orang tua dari Afan, kemudian juga hal-hal lain seperti bukti visum, kemudian video dan juga foto yang sudah kita tahu beredar di media sosial ataupun di masyarakat. Dan gelar perkara ini juga turut mengundang beberapa pihak termasuk pengawas eksternal dengan tujuan agar bisa memastikan transparansi dan akuntabilitas penanganan kasus. Diketahui juga Adisti dan juga saudara sudah ada beberapa penetapan yang dilakukan oleh polisi, yaitu 2 polisi dari 7 ini ditetapkan sebagai terduga pelanggaran berat, yaitu Kompol K dan juga Brib KR. Dan keduanya ini rencananya akan menjalani sidang etik masing-masing pada hari Rabu dan juga hari Kamis. Dan mereka terancam sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Sementara 5 dari 7 polisi yang terlibat ini akan menjalani proses etik setelah sidang terhadap Kompol K dan Brib KR selesai. Semuanya ini sedang dipatsus selama 20 hari ke depan sampai dengan tanggal 17 September mendatang. Tentu masyarakat menuntut adanya kejelasan dan pengusutan yang terbuka oleh polisi dan hal ini pun juga sudah ditanggapi oleh Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar polisi bisa melakukan atau menjalankan proses hukum terhadap 7 anggota Brimob ini dengan cepat, transparan, dan juga dapat diikuti secara terbuka oleh publik. Sehingga dapat kita tunggu nantinya gelar perkara yang akan digelar pada pukul 9.30 di Gedung Propam Mabes Polri. Adisti. Oke, nanti kita akan lihat bagaimana hasil gelar perkaranya yang dilakukan oleh polisi. Terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Renata Panggalo dan juga juru kamera Julian Fernando melaporkan langsung dari Mabes Polri. Saudara, Senin kemarin Presiden Prabowo Subianto menjenguk warga dan polisi yang menjadi korban aksi unjuk rasa ricuh yang terjadi beberapa waktu lalu. Tidak hanya membantu pemulihan korban dan mencukupi kebutuhannya, Presiden juga memerintahkan Kapolri untuk menaikkan pangkat luar biasa bagi polisi yang jadi korban saat aksi demo. Dan berikut cuplikannya untuk Anda. Sudah berapa tahun dinas? Siap 36 Tahun dinas. siap pengabdian. Anda satuan mana? Satrimo Polda Metro Jaya. Kena apa? Kena batu dan benda tumpul di dikeroyok massa. Dan isunya meninggal itu Bapak Presiden. Yang isu di medsos meninggal itu. Tidak sampai geger otak. Tidak, Siap. Bapak Presiden sudah kami CT scan, tidak apa-apa. Oke. Dijahit. Jahit ada 6 jahitan. Terima kasih Pak Presiden. Terima kasih Pak Presiden. Siap. Terima kasih pengabdianmu. Siap. Terima kasih. Ya. Satya Prabu. Terima kasih. Tolong motornya diganti ya. Baik ya Pak, siap. Kau perlu motor apa? Pengennya motor apa? Hah? Berarti bisa ke pasar. Penting bisa ke pasar. Cari yang bagus, ya. Pak, kapan-kapan bisa naik kuda. Kamu mau naik kuda? Bener? Berani nggak? Hah? Putus. Putus. Ditemukan temannya. Kenapa putus? Siap, kena kembang api Pak. Kembang api. Siap. Jadi dijahit lagi? Sudah disambung. Bisa disambung lagi? Bisa. Alhamdulillah. Kita punya kemampuan bedah. Kita punya bedah ortopedi konsultan hand. Oke. Malam itu juga. Alhamdulillah. Habis itu udah terasa bisa sambung saraf. Kemarin pembuluh darahnya sudah merah sih Bapak Presiden. Berarti sudah nyambung. Siap. Alhamdulillah. Nanti kita lihat apakah. Baik-baik kok ya. Siap Bapak. Kau sudah berkeluarga? Siap, belum Bapak.
Oh, usiamu berapa? Siap 30 Bapak. 30. Siap. Oh, baik-baik ya. Siap Bapak. Jadi Barada. Apa itu Barada? Bayangkara Sama dengan Kopral. Pratu Bapak. Kita Pratu. Siap Pratu. Cabarkan. Siap. Ya. Siap Bapak. Oh, jadi suasana baik ya. Siap Bapak. Saudara, jangan kemana-mana, informasi penting lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda. Jadi tetaplah bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi.